semua? Baik. Apa kabar? Baik. Ya. Jadi semoga semua dalam keadaan selamat, sehat dan bahagia. Jadi pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya maka kita boleh dapat dikumpulkan di ruangan ini untuk kita bersama-sama berdiskusi tentang data kondisi satuan pendidikan untuk kita memperbaiki layanan kita pada satuan pendidikan kita. Ya, jadi yang terhormat Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu guru, pegawai dan juga anak-anak perwakilan dari siswa yang hadir bersama untuk kita berdiskusi bersama memaknai data kondisi satuan pendidikan saat ini. Dan ini akan menjadi rujukan kita untuk kita berbenah di tahun 2025. Ya, untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan kita pada satuan pendidikan kita. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dan saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan Ada yang mau kasih speaking? Ya, silakan Ibu Ali. Jari kiri gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri gabung menjadi empat, buat kamera sedikit. Empat jari kanan, tiga jari kiri gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri gabung menjadi delapan. Jari kanan, lima jari kiri gabung menjadi 10, siap berdoa. Kita perlu membuat kesepakatan kelas supaya kegiatan kita hari ini lebih bermakna. Ya, kira-kira apa yang perlu kita sepakati? Yang pertama, ada? Ya, silakan Ibu Lili. mau berbicara angkat tangan. Ya. Jadi yang pertama, mengacungkan tangan sebelum menyampaikan pendapat. Ada 5 poin yang menjadi kesepakatan kita bersama untuk menyukseskan kegiatan kita hari ini, kegiatan kita lebih bermakna hari ini. Jadi coba Nona Yati baca ulang yang pertama sampai kelima. Kesepakatan kelas yang pertama, mengacungkan tangan sebelum menyampaikan pendapat. Yang kedua, meminta izin jika ingin meninggalkan ruangan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kelima, HP di Silent. Ya. Jadi itu 5 poin yang sudah kita sepakati bersama dan menjadi rambu-rambu kita ketika kita mengikuti kegiatan kita hari ini. Ya, jadi kegiatan kita hari ini memiliki agenda dan punya tujuan. Tujuan kita hari ini adalah warga sekolah memahami kondisi layanannya dan dapat menuliskan semua area perbaikan
yang perlu dilakukan oleh sekolah melalui data-data yang tersedia. Jadi kita semua yang ada di dalam ruangan ini, kita memahami kondisi layanan kita dan menuliskan semua area perbaikan yang perlu dilakukan oleh sekolah melalui data-data yang tersedia. Data itu apa saja, data dari mana, nanti sebentar kita bahas. Jadi ini tujuan sesi kita hari ini. Nah, adapun agenda kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan pembukaan ceramah 5 menit, tadi sudah dilakukan, termasuk di dalamnya doa, ada ice breaking 10 menit, penyampaian tujuan diskusi dan agenda kegiatan 5 menit, kesepakatan kelas 5 menit, dan kita masuk pada kegiatan yang pertama, bagian 1, memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas. Itu materi yang akan saya bawakan. Materi pertama itu selama 15 menit. Yang kedua, memahami sumber data untuk memandai kondisi sekolah. Itu ceramah dan diskusi selama 15 menit. Bagian ketiga, melakukan tahap identifikasi bersama warga sekolah dari data rapor pendidikan. Itu ceramah dan diskusi, waktu selama 60 menit. Dan yang terakhir adalah berbagi hasil diskusi. Itu waktunya 10 menit. Ya, jadi itu agenda kegiatan kita hari ini. Kita masuk di bagian yang pertama, memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi mewujudkan sekolah yang berkualitas. Ya, bagaimana strategi untuk kita mewujudkan sekolah yang berkualitas, dan sekolah yang berkualitas itu seperti apa? Ya, jadi terdapat 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan, ya, yang selaras dengan rapor pendidikan. Kita punya rapor pendidikan 2023 menjadi rujukan kita untuk kita berpijak, bekerja, melayani di satuan pendidikan selama tahun 2024. Sementara rapor tahun 2024 sudah ada, saat ini kita gunakan untuk nanti kita melaksanakan layanan kita di satuan pendidikan kita. Jadi ada 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan, yang selaras dengan rapor pendidikan, yaitu yang pertama, ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa? Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid itu artinya bahwa setiap murid dia memiliki kompetensi keahlian dan karakter yang diperlukan. Dan itu harus ada. Pembelajaran kita berpusat pada murid. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu artinya bahwa setelah tamat, maka peserta didik harus bisa bekerja baik di dunia kerja maupun mandiri. Ya. Jadi untuk mencapai hal tersebut dan meningkatkan kebekerjaan jurusan, SMK ini harus memiliki. SMK harus memiliki yang pertama, pembelajaran berbasis pada dunia kerja yang berpusat pada murid. Jadi nanti sebentar kita berefleksi, apakah kita sudah lakukan itu atau belum. Pembelajaran berbasis dunia kerja yang berpusat pada murid. Itu yang pertama. Yang kedua,
pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, itu yang seperti apa? Pendidik yang reflektif, gemar belajar, menerapkan budaya, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Mungkin ada yang bisa sampaikan pendapatnya. Pendidik reflektif itu bagaimana? Pendidik yang gemar belajar itu bagaimana? Pendidik yang gemar berbagi itu seperti apa? Dan berkolaborasi itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan dipilih. Pendidik reflektif itu adalah pendidik yang selalu mengevaluasi, merencanakan apa yang dilakukan di dalam kelas. Ya, mari kita berikan aplaus untuk ini. Ya, pendidik reflektif artinya dia selalu berefleksi. Setelah melakukan pembelajaran, dia melakukan refleksi. Ya, di akhir pembelajaran, dia melakukan refleksi. Jika ada kekurangan, maka diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Ya. Itu contoh pendidik yang reflektif. Pendidik yang gemar belajar. Pendidik yang gemar belajar ini artinya dia selalu ingin tahu, selalu mau belajar, tidak perlu didorong baru belajar. Dia harus mampu mengupdate dirinya. Ya. Harus selalu belajar, membaca. Jangan bilang, saya sudah bisa, jadi saya tidak perlu belajar lagi. Ya. Jadi itu pendidik yang gemar belajar. Terus kalau dia sudah gemar belajar, harus gemar berbagi juga, harus bisa berbagi. Jangan sampai dia tahu tapi pelit untuk berbagi. Ya. Harus bisa berbagi. Jadi kita punya komunitas belajar, Smack and Call. Ya, ketika kita susah, kesulitan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita, kita bisa berdiskusi, kita bisa berbagi. Terus yang berikut, berkolaborasi. Harus bisa bekerja sama. Jadi misalnya kita punya program, yaitu program kita menanam tanaman sayur P5. Ya, saya kasih contoh P5. Maka kita semua terlibat di dalam. Kita harus bekerja sama. Jangan kita bilang, ini tugas fasilitator P5, ini tugas koordinator P5, ini tugas dari guru kejuruan, guru pertanian. Saya peternakan, jadi saya tidak mau terlibat. Jadi kita harus bisa berkolaborasi supaya kita meningkatkan kualitas pelayanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, menerapkan budaya kerja dan merayakan kebinekaan. Jadi ini artinya bahwa kalau sekolah aman, terus kita menerapkan budaya kerja yang 5S, terus ada 5S, kita merayakan kebinekaan, maka akan menunjang pelayanan kita. Ya, meningkatkan kualitas pelayanan kita di satuan pendidikan kita. Yang berikut, kepemimpinan berjiwa wirausaha untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi kenapa kita SMK ini harus ada wirausaha? Kepemimpinan berjiwa wirausaha. Jadi kita ini semua adalah pemimpin-pemimpin pembelajaran. Jangan kita bilang, ini tugas guru PKK, ini tugas kepala sekolah, ini tugas guru produktif. Tetapi kita adalah pemimpin-pemimpin pembelajaran, di mana kita harus berjiwa wirausaha untuk meningkatkan layanan kita secara berkelanjutan. Kita lanjut di yang berikut. Ya. Sekolah kita telah mengikuti asesmen nasional. Ya. Kita sudah ikut asesmen nasional.
dan hasilnya sudah kita lihat di rapor pendidikan. Ya, di rapor pendidikan. Jadi pada sesi ini kita akan sama-sama memaknai maksud data-data yang tersaji untuk mengetahui kondisi layanan sekolah kita, yakni melalui siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Itu ada tahap identifikasi, tahap refleksi, tahap benahi, yaitu benahi perencanaan dan benahi implementasi, jadi IRB. Nah, bagaimana keterkaitan antara siklus peningkatan layanan dan ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan? Ya, jadi penerapannya seperti ini, keterkaitannya seperti ini. Melalui siklus peningkatan layanan sekolah, kita dapat memaknai data sehingga dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan mencapai visi sekolah yang kita cita-citakan. Itu ada tahap IRB itu. Identifikasi, ya, identifikasi, refleksi, benahi, perencanaan dan benahi implementasi. Dari tahap IRB ini, maka kita jelas kok atau harus kasih besar. Ya, dari tahap IRB ini, maka kita bisa lihat, kita bisa wujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Kita bisa wujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu ada yang pertama, ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat tadi apa? Ya, kepemimpinan berjiwa wirausaha untuk layanan berkelanjutan. Itu yang keempat. Ini keempat ada di sini. Yang merah ini. Itu keempat. Yang berikut. Jadi diagram ini menjabarkan 8 aksi siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Jadi siklusnya seperti itu, ada identifikasi, terus ada refleksi, ada benahi. Ya, jadi yang kita lakukan hari ini, kita sudah ada di tahap kedua. Tahap 1 sudah terlaksana. Sekolah sudah mengikuti asesmen nasional sebagai upaya peningkatan, sebagai upaya mendapatkan data kondisi layanan. Yang kedua, kepala sekolah memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lain. Jadi bukan hanya rapor pendidikan, tapi kita bisa menggunakan data pendukung lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepala sekolah memimpin apa di sini? Refleksi. Ya, memimpin refleksi. Penentuan fokus peningkatan layanan untuk 1 tahun ke depan. Jadi setelah kita diskusi sebentar, kita berefleksi, terus kita mulai menyusun rencana di keempat itu. Bersama warga sekolah, kepala sekolah memimpin perencanaan, ya, memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Hasilnya dituangkan dalam kalender pendidikan akademik untuk didukung bersama. Yang kelima, memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi agar PTK mampu melaksanakan perbaikan layanan. Itu yang kelima. Yang keenam, rekap program, kegiatan serta anggaran di dalam rencana, kegiatan tahunan, dan rancangan RKAS. Yang berikut, yang ketujuh, implementasi rencana pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi PTK. Yang keenam, yang kedelapan, revisi perencanaan dan penganggaran
berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Jadi biasanya kita sudah buat program, tetapi ketika di pertengahan pasti ada perubahan. Ya, ada perubahan. Yang berikut, dengan memaknai data laporan, rapor pendidikan dan data pendukung yang relevan, kita bisa mendapat informasi yang dibutuhkan untuk perbaikan layanan satuan pendidikan. Sekarang kita masuk di materi kedua. Ya, sumber data itu dari mana? Sumber data apa saja? Memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah. Ya, kita punya data ada dua. Ya, terdapat dua sumber data yang dapat sekolah gunakan untuk memaknai kondisi layanan pendidikan. Yang pertama itu adalah rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini merupakan laporan yang komprehensif mengenai kondisi layanan satuan pendidikan. Jadi data yang ada di rapor ini diperoleh setelah sekolah berpartisipasi dalam asesmen nasional. Ya, jadi data itu diperoleh dari data asesmen nasional, itu mayoritasnya. Terus juga structure study SMK, kemudian Dapodik, SIM PKB, dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi kita punya data yang ada di rapor pendidikan itu bersumber dari asesmen nasional itu secara garis besar, bukan garis besar, itu lebih banyak, mayoritas datanya diambil dari situ. Terus structure study, Dapodik, SIM PKB, dan Badan Pusat Statistik. Itu data utama. Data pendukung itu adalah data yang dikumpulkan mandiri oleh sekolah untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan sekolah. Ya, jadi rapor pendidikan memberikan data yang lengkap dan komprehensif tentang sekolah kita. Nah, melalui rapor pendidikan, sekolah dapat mengetahui, kita dapat mengetahui apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik, maupun apa saja hal yang masih perlu penguatan. Jadi kita punya rapor pendidikan itu ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan ada yang warna hijau. Nah, yang hijau itu artinya dia sudah aman, dalam artian bahwa sudah baik. Yang merah ya di bawah standar, masih rendah. Yang kuning itu sedang dan butuh perbaikan juga. Yang hijau, walaupun sudah hijau baik, juga butuh ya peningkatan. Bukan sudah hijau jadi dia sudah tidak perlu kita perhatikan. Jadi ada yang harus kita perhatikan, maka harus kita perhatikan untuk kita tingkatkan. Jadi sebentar kita berefleksi dari rapor pendidikan kita, apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu penguatan. Ya. SLG, ya untuk SMK. Untuk SMK ada 8. Ya, ini SMK. Ya. Untuk SMK itu ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, penyerapan lulusan SMK, dan lean and match dengan dunia kerja. Jadi ada 8 hal yang terukur di sana. Kita punya data ada 8 di sana. Nah, sebentar nanti kita lihat masing-masing. Dari 8 ini mana yang perlu kita benahi dan harus kita tingkatkan layanan kita. Apakah setelah kita melihat rapor pendidikan kita, terus di situ ada rekomendasi dari pusat kementerian, ada rekomendasi secara keseluruhan dan ada rekomendasi prioritas. Nah, apakah sekolah hanya boleh melakukan peningkatan layanan pada indikator prioritas saja?
Apakah seperti itu atau tidak? Ya, tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Indikator prioritas disusun sebagai rekomendasi fokus atau prioritas peningkatan layanan untuk memudahkan sekolah memilih kegiatan yang selaras dengan capaian rapor pendidikan. Jadi sekolah dapat menambahkan atau memilih indikator lain yang dirasa paling sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut, ya, data apa saja yang bisa kita gunakan selain data dari rapor pendidikan? Bisa data dari hasil laporan belajar siswa, itu rapor siswa, hasil rapat pendidik, laporan kerja pendidik, itu bisa kita gunakan sebagai data pendukung lainnya selain data dari rapor pendidikan. Yang berikut, ya, ini kita akan masuk pada tahap identifikasi. Ya, tahap identifikasi ini waktunya nanti 60 menit, kita next baru kita lanjut. Ya. Saatnya sekarang kita berbagi hasil diskusi. Jadi kita lanjutkan kegiatan kita. Kegiatan berdiskusi sudah selesai. Saatnya kita berbagi hasil diskusi. Perbaikan yang perlu dilakukan. Terus kita sudah lihat akar masalahnya apa, dan kita catat pada tabel identifikasi masalah yang sudah dibagikan di grup. Ya, tabel identifikasi masalah. Ada indikator prioritas, itu kita lihat dari mana? Kita lihat dari rapor pendidikan dan juga data pendukung lainnya. Kemudian kita lihat akar masalahnya apa dan perbaikan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, kita akan masuk pada sesi berbagi hasil diskusi. Ya, kita mulai dari kelompok mana? Ya, kelompok 3. Ya, sesekali kita dari belakang. Ya, kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Mau paparkan di slide, silahkan. Selamat siang kita semua. Baik, di sini bagian pertama itu ada nama satuan, di situ SMK Negeri Polen, NPSM-nya ada kira-kira di slide. Paling ujung. Baik, di sini indikator prioritas yang pertama itu kemampuan literasi. Sini yang menjadi akar permasalahannya itu yang pertama, kemampuan memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks atau dalam teks informasi kurang. Yang kedua, kemampuan memahami, menggunakan dan mengevaluasi teks sastra. Yang ketiga, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan memahami teks informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memahami teks sastra. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Dari ketiga hal yang perlu dilakukan ini, salah satu contoh yang akan dilakukan itu yang pertama, mewajibkan siswa membaca teks untuk semua mata pelajaran. Yang hal kedua bisa dilakukan itu membentuk pojok baca di dalam kelas. Yang ketiga, memanfaatkan perpustakaan dengan maksimal. Yang keempat, diadakan lomba literasi antar kelas di akhir semester. Itu bagian yang pertama untuk meningkatkan kemampuan literasi. Yang kedua, indikator prioritas yang kedua itu kemampuan numerasi. Akar permasalahan itu yang pertama, kompetensi pada domain bilangan. Yang kedua, kompetensi domain aljabar. Yang ketiga, kompetensi domain geometri. Yang keempat, kompetensi mengetahui, menerapkan dan menalar. Perbaikan yang perlu dilakukan, yang pertama untuk meningkatkan kompetensi domain bilangan itu
meningkatkan kompetensi memahami pada domain, meningkatkan kompetensi memahami pada aljabar. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi memahami pada domain geometri. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi mengetahui, menerapkan dan menalar. Dari keempat contoh ini semua ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti misalnya proyek matematika menghitung. Contohnya pada saat kegiatan di jurusan hanya di pertanian, sebelum kita melakukan atau misalnya mau menanam, kita perlu persiapkan lahan. Berapa luas lahan akan digunakan, setelah itu misalnya kita menanam terong, jarak tanam antar pohon itu berapa meter kita gunakan atau jaraknya berapa sentimeter. Setelah itu kita menanam, setelah kita mengolah mempersiapkan lahan, kita membeli bibit, harganya berapa. Setelah itu kita merawat sampai dengan tahap penjualan. Saat tahap penjualan atau pemasaran ini kita akan hitung jumlah seluruh hasil yang diperoleh, kita akan kurangi dengan pengeluaran atau misalnya pembelian bibit, dan kita menghitung keuntungan yang kita peroleh untuk meningkatkan kemampuan numerasi dari peserta didik. Yang ketiga, indikator prioritas yang ketiga itu blend and match dengan dunia kerja. Akar masalah itu yang pertama, pengelolaan bursa kerja khusus dengan meningkatkan kepekerjaan lulus SMK. Itu dilakukan dengan cara meningkatkan kepekerjaan lulusan SMK dengan cara menyediakan website yang berisi informasi-informasi lowongan pekerjaan yang dapat diakses dengan mudah oleh alumni. Yang kedua, akan masalah yang kedua itu kompetensi GTK. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kompetensi GTK dengan cara bersama melakukan magang di dunia kerja. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dan identifikasi permasalahan yang kita telah dari lapor pendidikan kita. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama itu literasi. Jadi kita lihat di lapor pendidikan kita itu masih sangat bulan akan menurun dari tahun sebelumnya. Jadi di sini ada akar permasalahan yang kami coba ungkapkan di sini. Yang pertama itu peserta didik kurang mampu membaca teks informasi. Kita membiasakan peserta didik untuk membaca informasi di papan maring. Mungkin sebentar itu saja. Waktu dan kesempatan kami. Ya, mari kita berikan aplaus kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang kami beri yang kami terima. Adapun akar masalah yang kelompok kami diskusikan untuk poin yang pertama yaitu kemampuan literasi. Yang pertama adalah akar masalahnya kemampuan teks informasi murid rendah karena kurangnya minat baca siswa. Perbaikan yang perlu dilakukan kurang lebih ada 6 poin, 7 poin. Yang pertama, masing-masing kelas menyiapkan kode baca di dalam kelas. Yang kedua, pembuatan taman bacaan di lingkungan sekolah. Maksud kami, sekolah menyiapkan satu tempat khusus seperti di bawah
di pasang papan untuk menarik minat siswa untuk bisa membaca di bawah logo. Dengan begitu, dengan membuat tentang membaca yang menarik di lingkungan sekolah bisa meningkatkan minat baca siswa. Yang ketiga, setiap hari Jumat sebelum pelajaran dimulai, siswa dan guru membaca buku sesuai minatnya. Setelah membaca, mereka diminta menulis ringkasan atau kisah terhadap buku tersebut. Maksud kami, 45 menit yang pertama pada jam pelajaran di hari Jumat itu kita pakai khusus untuk literasi. Ya, 45 menit, karena 15 menit saya kira itu kurang maksimal. Jadi 45 menit jam pertama setiap hari Jumat bisa kita gunakan khusus untuk literasi. Itu cukup sekali untuk kita bisa memahami bacaan yang kita baca. Yang keempat, mengaktifkan hadir sekolah di bawah bimbingan guru bahasa dan wali kelas. Nah, di sekolah harus ada. Yang kelima, siswa membuat proyek literasi. Bisa dalam bentuk naskah pidato, puisi atau cerita inspirasi dan dilombakan di bawah dengan guru bahasa dan tim literasi. Yang keenam, memberikan apresiasi pada guru dan siswa yang memanfaatkan perpustakaan yang benar. Artinya jumlah kunjungan dengan penggunaan perpustakaan yang benar patut dikasih apresiasi. Jadi penggunaan perpustakaan ada bukan hanya untuk melarikan diri dari kejaran guru atau sebagainya, main HP, tetapi kalau yang ke sana untuk membaca, ya, itu dilihat. Ada petugas dilihat dan dinilai. Jadi setiap akhir semester mungkin setiap 3 bulan bisa diberikan apresiasi. Yang terakhir, yang ketujuh, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan perpustakaan bagi guru dan siswa. Ada satu poin lagi yang kami temukan, yaitu istilahnya Math Sunday atau hari berhitung yang menyenangkan. Kita berikan aplaus pada siswa dan akan menyaksikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi dari 3 kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, mari kita lihat hal-hal mana yang menjadi prioritas utama kita. Ya, penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Ya, kita kelompokkan karena kita terbatas pada waktu, kita terbatas pada anggaran, kita terbatas pada sumber daya. Ya. Jadi mari kita berefleksi. Jadi kita buatkan tabel di karton yang sudah tersedia. Di karton yang sudah tersedia, spidolnya ada, nanti dibagikan. Terus kita pilih diagramnya seperti ini. Jadi kita pakai alat bantu pemetaan, namanya matriks. Kalau dia di 3, dia sangat penting dan mendesak, berarti angka 3. Ya. Terus penting dan tidak mendesak, angka 2. Kemudian tidak penting dan mendesak, 1. Terus tidak penting dan tidak mendesak, 0. Apa berdampak? Perbaikan kemampuan literasi terhadap peserta didik. Tadi saya lihat juga ada kemampuan literasi, perbaikan kemampuan literasi pada guru. Seberapa besar dampaknya? Terus yang berikut, seberapa mendesak masalah ini? Dan yang terakhir, seberapa besar sumber daya? Jadi kita pikirkan ini. Mari kita lihat kembali program-program yang sudah kita rancang, kita buat bersama kelompok kita. Jadi tadi kita sudah ada identifikasi masalah dari rapor pendidikan,
buat program, ya, buat daftar ide program. Kemudian kita urutkan ide program itu sesuai tingkat kepentingannya, ya, prioritasnya. Ya, kelompok 2. Ya, ayo. Teman-teman sekalian, sesuai dengan hasil diskusi kelompok 2 tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Diana. Namun dikelompokkan dalam kelompok-kelompok penting, mendesak dan sebagainya. Kita mulai dari kelompok penting dan mendesak. Tadi dalam pendapat ya, kalau anak-anak SD di kota sudah memulai ini, dan setiap hari, setiap minggu wali kelas itu menyampaikan peningkatannya atau dia masih tetap di tempat dari level 1 sampai level 6. Setiap minggu ada keterlibatan orang tua dan dia naik level atau dia tetap, sehingga program ini dianggap dalam program mendesak. Demikian juga dengan Net Fun Day setiap Selasa. Kita belajar bagaimana anak-anak ini menghitung. Dia tidak hanya belajar dan jalan-jalan di tempat, tapi setiap minggu kita melihat ada peningkatan atau apa yang kita tabur itu sia-sia, bahkan hanya ada di tempat. Ya, maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Ya, yang berikut keterlibatan siswa dalam kegiatan bidang pertanian dan peternakan. Ya, Batu Cerdas. Ya, itu namanya program Batu Cerdas. Batu Cadas. Baca tulis itu cerdas. Ya, ini program penting karena terlihat anak-anak kita ini walaupun mereka belajar, tapi untuk membuat satu tulisan itu, untuk menghitung sesuatu yang bisa menghasilkan hitungan itu masih minim. Sehingga ini dia masuk dalam kategori penting dan mendesak. Ya. Yang berikut, peningkatan kompetensi guru. Ya, ini sebenarnya kita sudah tidak ragu lagi karena mungkin guru yang belum sertifikasi di sini hanya saya dengan Pak Yap. Itu berarti kompetensi. Ya, kompetensinya sudah tidak diragukan lagi. Tetapi ini untuk meningkatkan kompetensi guru, bahkan pemerintah mendesak setiap guru untuk selalu update PM-nya. Ya, webinarnya walaupun ikut sambil tidur solo. Ya, tapi itu masuk dalam program penting dan mendesak. Ya, yang berikut penting tidak mendesak. Ada pojok baca, taman baca, dan madi. Ini dia masuk dalam program penting karena ini adalah salah satu, kalau tidak salah, dalam program akreditasi ini salah satu item yang dinilai. Ya, taman baca, pojok baca, dan madi. Sehingga ini perlu kita perhatikan, dia masuk dalam kategori penting. Lagi proyek literasi, apresiasi, dan sosialisasi. Ya, untuk program ini juga masuk dalam kategori penting tapi tidak mendesak. Apalagi dalam kaitannya dengan pendanaan, untuk apresiasi kita butuh biaya. Sehingga ini perlu dipertimbangkan. Ya, kita lihat yang nyata-nyata saja. Ya. Pembuatan
dari mana kita dapat? Dari membaca. Sehingga program ini sekalipun dia tidak penting tapi mendesak untuk meningkatkan kompetensi guru dari kelompok kesekian, ke-6 dan 5 dimakan jam. Keempat, penting, tidak penting, tidak mendesak, yaitu bekerja sama dengan perpustakaan daerah untuk menyiapkan ruang apa ini? Maksudnya ada bantuan, sebenarnya ada bantuan dari perpustakaan. Untuk mendapatkan bantuan buku itu tinggal kita bikin proposal. Tapi proses ini jarang diketahui oleh sekolah, pihak sekolah, dan itu tidak pernah dibuat. Nah ini dia masuk dalam kategori tidak penting, tidak mendesak, tapi perlu. Ya. Ada satu catatan pandu dari teman-teman. Ya, jangan lupa cakepnya ya. Diskusi kelompok membutuhkan banyak kelompok. Semua kelompok akan presentasi. Jangan cuma kelompok dua. Kami kelompok 3, kelompok Plumeria, kalau mau boleh jadi, kami mengurutkan program kami itu berdasarkan waktu dan dana yang disediakan. Jadi mungkin yang pertama untuk kegiatan ke-1 penting dan mendesak, kami urutkan kegiatan-kegiatan yang dapat kita laksanakan dalam waktu dekat. Ya, yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat, tidak terlalu membutuhkan biaya dan dana. Yang pertama di sini program wajib membaca. Program wajib membaca ini di mana kita dituntut untuk membaca di setiap mata pelajaran, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi semua mata pelajaran itu wajib membaca teks. Ya, entah 1-2 paragraf, semua harus wajib membaca. Ada baca teks saat jam awal pertemuan pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan perpustakaan atau kami sebut dengan program generasi cerdas. Dari kelompok kami, Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok Plumeria kalau mau boleh jadi. Kalau tidak jadi akan buat. Berikut kelompok 1. Kelompok apa? Kelompok Gerus. Gerus. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan program yang sudah kami buat, yaitu program yang penting dan mendesak atau yang termasuk dalam satu, yaitu yang pertama, mading. Kenapa mading harus dibuat? Karena menurut kami untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca informasi itu dapat melalui mading digital. Disediakan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, gerakan literasi itu tidak termasuk dalam P1 penting dan mendesak. Yang ketiga, cerita inspirasi 2 kali seminggu dan refleksi cerita inspirasi setelah peserta didik melakukan atau menetapkan cerita inspirasi. Ya, mari kita berikan tepuk wow untuk kita semua. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, jadi kita semua hebat. Jadi dari kegiatan kita 1 hari ini, belum sampai 1 hari. Ya, belum. Jadi kita bisa membuat beberapa program terkait literasi, numerasi, dan read and math. Jadi saya kutip
dari 3 kelompok ini ada beberapa kegiatan yang hampir sama, hanya namanya yang berbeda. Ya, jadi kita bisa buat kesimpulan. Ya, penting dan mendesak. Reading camp. Reading camp ini biasa di SD itu sudah tema. SMP saya tidak tahu. Tapi kalau untuk reading camp ini sudah tema. Ya, membaca setiap hari Jumat, dan itu sudah diwajibkan untuk NTT program semester. Mengenai data kondisi satuan pendidikan bersama warga sekolah hari ini, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan di satuan pendidikan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, sehingga kedepannya pelayanan di SMK Negeri Polen menjadi lebih baik. Di akhir kegiatan kita di sore hari ini, saya minta kesediaan 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, akan berdoa dan kesempatan ini izinkan saya untuk memimpin dalam acara Kristen. Hari kita berdoa. Kami menaikkan doa kami kepada Bapa di dalam surga. Amin. Baik, terima kasih Ibu Andi yang telah memimpin kita dalam doa. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Besok kita kembali untuk kita melanjutkan kegiatan kita, yaitu program yang telah kita buat, kita tuangkan dalam rencana kerja tahunan dan RKAS untuk tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.